Hai, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman YouTube semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendrik Wijaya dengan NIM 21060119130126. Saya merupakan salah satu mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2019, mahasiswa semester 6 dengan konsentrasi kontrol di Universitas Diponegoro. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas matrikulasi mata kuliah etika profesi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi serta pelanggaran-pelanggaran etika profesi di lingkup konsentrasi kontrol dan instrumentasi maupun di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran etika profesi di lingkup konsentrasi kontrol dan instrumentasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum mengenai etika profesi secara general gitu ya. Secara bahasa, etika profesi itu terdiri dari dua kata, ada etika dan ada profesi. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat istiadat, atau kebiasaan yang baik. Sedangkan profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Sehingga etika profesi merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Sebagai cabang filsafat, etika profesi mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi kehidupan manusia. Prinsip etika profesi ada 3. Yang pertama ada tanggung jawab, terus yang kedua ada keadilan, terus yang ketiga ada otonomi. Oke, itu merupakan gambaran umum dari etika profesi. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh pelanggaran etika profesi di lingkup konsentrasi kontrol dan instrumentasi. Pelanggaran ini khususnya pelanggaran etika profesi di lingkup kontrol dan instrumentasi itu sering terjadi di lingkup industri dan manufacturing gitu. Salah satu contoh pelanggarannya adalah yang pertama nih, ini contoh. Penggunaan alat-alat seperti sensor, aktuator, dan lain-lain alat-alat lainnya yang keadaannya di bawah standar dengan tujuan untuk menghemat biaya pengadaan proyek. Apabila dibiarkan, ini akan sangat berakibat fatal teman-teman. Bahkan akibatnya bisa membahayakan kesehatan manusia. Contohnya adalah penggunaan alat-alat yang di bawah standar untuk proyek pembuatan kilang minyak nih contohnya. Dampak negatif yang dihasilkan itu akan sangat membahayakan keselamatan manusia. Contohnya itu seperti kebocoran tangki, yang bahkan bisa sampai terjadi kebakaran besar apabila alat-alat yang digunakan itu di bawah standar, hanya untuk tujuan memangkas dana. Hal ini banyak terjadi tidak hanya di kilang minyak saja gitu teman-teman, seperti di industri bahan kimia, migas, dan lain-lain gitu, akan sangat berakibat fatal untuk keselamatan manusia apabila pelanggaran etika profesi ini dibiarkan ada di dalamnya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah pelanggaran etika profesi di lingkup konsentrasi kontrol dan instrumentasi. Itu yang kedua adalah contohnya adalah maintenance komponen kontrol dan instrumentasi yang bukan dilakukan oleh ahli profesional di bidangnya. Seperti kita ketahui sebelumnya teman-teman ya, kalau misalkan hal ini tuh harus dilakukan oleh profesional dengan sertifikasi K3. Apabila pelanggaran dibiarkan terjadi, dampak negatif yang dihasilkan juga akan sangat membahayakan keselamatan manusia. Human error bisa saja terjadi apabila maintenance dilakukan bukan oleh ahlinya. Akibatnya juga tidak main-main. Bahkan bisa lebih bahaya jika dibandingkan dengan contoh yang nomor 1 tadi gitu kan. Nah, itu merupakan salah dua contoh dari pelanggaran etika profesi di bidang kontrol dan instrumentasi. Sekarang kita masuk ke salah satu contoh pelanggaran etika profesi di kehidupan sehari-hari. Khususnya saya selaku mahasiswa gitu kan. Yang pertama nih, ini di kehidupan sehari-hari. Adanya penyuapan yang sering terjadi ketika seseorang mau melamar pekerjaan gitu kan. Agar bisa diterima kerja, beberapa oknum rekruter meminta bayaran yang tidak tanggung-tanggung bahkan sampai puluhan juta gitu kepada pelamar pekerjaan. Hal ini nantinya akan berdampak sangat buruk untuk etos kerja karyawan ke depannya yang berkonotasi negatif dengan orientasi hanya uang dalam pekerjaannya tanpa memperhatikan standar dan kualitas. Terus yang kedua, contoh dari etika profesi di kehidupan sehari-hari adalah penggunaan software bajakan yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa untuk menunjang pembelajaran, khususnya untuk pelaksanaan praktikum. Harga license software yang mahal memang memaksa mahasiswa untuk menggunakan software bajakan dalam pelaksanaan pembelajaran.
Yang sebenarnya hal ini dapat diminimalisir dengan pembelian license yang dilakukan oleh universitas secara general untuk menunjang pembelajaran mahasiswa, sehingga pelanggaran etika profesi ini tidak akan terjadi di lingkup mahasiswa gitu. Nah, mungkin itu beberapa contoh dari etika profesi yang bisa saya sampaikan, mulai dari dari konsentrasi, instrumentasi dan kontrol, dan di kehidupan sehari-hari khususnya sebagai mahasiswa. Sebenarnya masih banyak sekali contoh kasus pelanggaran etika profesi di lingkup profesi manapun. Saya mohon kebesaran hati teman-teman semua untuk memaafkan perkataan saya apabila dirasa ada yang menyinggung dan tidak enak hati. Akhir kata, stay healthy dan tetap jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.